Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah data mining dari kelas A11 43 UG1 dan UG2. Di sini kami akan mempresentasikan proyek data mining kami yang berjudul pengelompokan magnitudo dan kedalaman gempa bumi. Lanjut. Di sini anggota kelompok kami ada saya sendiri, Adam, kemudian teman saya Eca, Wisam, Faros, dan juga Najwa. Lanjut. Nah, di sini kita mulai dari latar belakangnya dulu. Yang pertama, apa itu pengelompokan gempa berdasarkan magnitudo dan kedalaman? Jadi pengelompokan gempa berdasarkan magnitudo dan kedalaman ini adalah proyek yang nantinya akan kami buat, di mana hasil akhirnya akan berupa aplikasi, di mana aplikasi itu akan dapat mengelompokkan gempa berdasarkan magnitudo dan kedalaman yang tercatat dengan menginputkan atribut-atribut tersebut ya, ada magnitudo, kedalaman, dan juga nanti akan ada atribut longitude dan latitude semacamnya. Akan dilanjutkan oleh teman saya nanti. Kemudian siapa saja yang akan melakukan proyek ini ya, anggota kelompok kami sendiri yaitu saya, Adam, kemudian teman saya Faros, Eca, Najwa, dan juga Wisam. Di manakah objek penelitian dulu dilakukan? Untuk objek penelitian sendiri kami lakukan di Indonesia ya, tentang gempa di Indonesia. Kemudian kapan dilakukannya proyek ini? Rencananya kami melakukan proyek ini selama 14 minggu, di mana proyek sudah kami mulai sekitar pada 26 September 2025 atau tepatnya pada minggu pertama. Kemudian mengapa proyek ini dilakukan? Kami berharap dengan melakukannya proyek ini dapat mengungkapkan pola lokasi tingkatan gempa yang terjadi di Indonesia, dapat memberikan gambaran yang lebih informatif mengenai distribusi dan intensitas gempa bumi, serta mendukung langkah preventif terhadap potensi bencana di masa yang mendatang. Kemudian bagaimana mengelompokkan gempa-gempa tersebut? Jadi dalam proyek ini kami menggunakan salah satu algoritma data mining yaitu Cummins clustering dengan membagi klaster menjadi 4 bagian yang kami dapatkan melalui pendekatan dengan metode silhouette. Lanjut. Nah, kemudian dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan, dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian sebagai berikut. Yang pertama adalah perlunya dataset gempa bumi dengan kuantitas dan lokalitas yang baik untuk mendukung proses analisis dampak gempa bumi. Kemudian yang kedua, perlunya pengembangan metode pengelompokan dampak gempa berdasarkan magnitudonya. Dan yang ketiga adalah perlunya model atau aplikasi yang mampu mengkategorikan dampak gempa secara akurat, efisien, dan mudah diimplementasikan untuk mendukung langkah preventif bencana alamnya. Next. Baik, dalam upaya untuk mengelompokkan gempa bumi menurut tingkatan intensitasnya, kami mendapatkan data dari BMKG dari tanggal 1 November 2028 sampai 1 Oktober 2025. Di mana dataset ini kami akan menggunakan variabel waktu kejadian atau daytime, lintang atau latitude, bujur atau longitude, magnitudo atau magnitude, dan kedalaman atau depth. Dan untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam proyek ini, yang artinya pengelompokan gempa bumi, ada beberapa tahap yang perlu dilalui, yaitu satu, pre-processing, di mana data akan dibersihkan dulu, dikonversi ke data numerik, lalu dinormalisasi. Dua, penentuan jumlah cluster dengan metode silhouette score. Keempat, pemrosesan dengan algoritma K-means. Keempat, pelabelan cluster menjadi 4 kategori sesuai dengan jumlah cluster optimal yang dapat dari silhouette score, yakni dengan label lemah, sedang, kuat, dan bahaya. Kelima, yakni tahap deployment aplikasi, di mana hasil pelabelan akan disajikan dalam bentuk aplikasi yang mudah diakses oleh seluruh pelihat dan mudah dipahami. Kemudian kebaruan pada penelitian ini terletak pada penerapan peta
interaktif berbasis algoritma Cummins clustering untuk mengelompokkan data gempa bumi di Indonesia berdasarkan parameter utama, yakni magnitudo dan juga kedalamannya. Nah, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya menampilkan data statistik atau grafik konvensional, penelitian ini memvisualisasikan hasil clustering secara spasial melalui peta digital interaktif Indonesia, sehingga pola persebarannya dan karakteristik gempa dapat diamati dengan lebih jelas. Nah, kemudian pendekatan ini memungkinkan untuk mengidentifikasi pola tersembunyi terkait hubungan antara kekuatan dan kedalaman gempa bumi di berbagai wilayah. Nah, yang terakhir, integrasi antara metode supervised learning dan visualisasi geografis interaktif jadi nilai kebaruan utamanya, karena mampu menyajikan analisis yang lebih komprehensif, informatif, dan mudah dipahami terhadap aktivitas seismik di Indonesia. Next. Untuk peta jalan proyek dibagi menjadi 4 tahap fase, yaitu persiapan data dan eksplorasi di minggu pertama hingga ketiga yang berfokus dalam menyiapkan data untuk latitude, longitude, magnitude, dan kedalaman. Dilanjutkan dengan tahap penentuan jumlah klaster di minggu keempat hingga 6, berfokus menentukan nilai K optimal yang merupakan langkah terpenting sebelum menjalankan K-means. Selanjutnya, implementasi K-means dan analisis klaster di minggu ke-7 hingga 11. Fokus dalam menjalankan algoritma, mendapatkan klaster, dan menafsirkan karakteristik setiap klaster. Fase terakhir adalah dokumentasi dan aplikasi di minggu 12 hingga 14 yang bertujuan untuk membuat aplikasi dan siap untuk di-development. Baik, untuk bagian selanjutnya, di sini saya ingin menunjukkan bagaimana penelitian yang kami buat masih sejalan dengan tren riset beberapa tahun terakhir. Kalau kita lihat dari grafik yang sebelah kiri, yang bawah, jumlah jurnal yang membahas topik gempa bumi dan clustering meningkat cukup pesat, khususnya di tahun 2021 tampak menunjukkan jurnal yang banyak membahas tentang gempa bumi dan clustering. Setelah itu memang terlihat sedikit menurun, tapi hal ini bisa dimaknai bahwa bidang ini mulai masuk ke tahap pembangunan yang lebih lanjut. Bukan menurun karena tidak relevan, tapi justru karena fokus riset mulai bergeser ke arah yang lebih spesifik, seperti contohnya visualisasi dan integrasi spasial, seperti yang kami buat ini. Selanjutnya, masih di sebelah gambar di sebelah kiri yang atas, ada gambar hasil analisis bibliometric network yang kami buat dari data yang kami kumpulkan di lens.org menggunakan pencarian keyword Boolean operator. Dari hasil ini bisa kita lihat bahwa istilah seperti earthquake, systemic, clustering, dan K-means saling berhubungan kuat, yang artinya topik ini berada di jalur yang relevan dengan tren penelitian yang ada. Sebagai contoh, di sebelah kanan ada gambar, kami juga menampilkan peta gempa Bengkulu dari penelitian Novianti di tahun 2017 yang menggunakan metode K-means clustering untuk mengelompokkan epicenter gempa. Ini menunjukkan bahwa pendekatan clustering sudah terbukti bisa diterapkan dalam konteks seismologi dan menjadi pijakan bagi pengembangan model yang kami rencanakan. Selanjutnya, kami menyoroti beberapa kekurangan dari penelitian-penelitian yang sudah ada. Sebagian besar penelitian terdahulu memang menggunakan K-means clustering untuk menganalisis seismologi, tapi fokusnya masih terbatas di aspek lokasi dan magnitudo saja. Selain itu, hasil visualisasinya umumnya masih dalam bentuk tabel atau grafik biasa, belum dalam bentuk peta interaktif yang bisa menampilkan persebaran gempa secara spasial seperti yang akan kami buat ini. Nah, dari situ kami melihat peluang untuk menghadirkan sesuatu yang lebih baru, yaitu dengan membuat visualisasi dari hasil pemodelan yang mengelompokkan gempa berdasarkan input dari user, seperti contohnya tahun terjadinya gempa dan titik terjadinya gempa yang diinputkan melalui lintang bujur dan garis lintang dan garis bujur.
lalu menampilkan data dalam bentuk peta interaktif. Dengan visualisasi seperti ini, hasil analisis lebih bisa informatif, menarik, dan mudah dipahami oleh peneliti, pemerintah, maupun masyarakat umum. Kemudian selanjutnya adalah metode yang diusulkan. Nah, metode yang diusulkan ini dimulai dari tahap data collecting yang diperoleh dari dataset gempa bumi dan dengan atribut utama yaitu latitude, kemudian longitude, magnitude, dan juga depth. Nah, data ini digunakan untuk menganalisis pola serta karakteristik gempa yang terjadi di wilayah Indonesia. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah data pre-processing yang meliputi pembersihan data dari nilai kosong dan duplikat, pemilihan fitur relevan seperti magnitudo dan depth, kemudian serta normalisasi nilai numerik agar siap digunakan dalam proses klasterisasi. Nah, setelah datanya siap atau setelah di-processing, kita perlu mencari nilai K-nya menggunakan metode silhouette score untuk memperoleh nilai K yang terbaik. Nah, setelah mendapatkan nilai K yang terbaik, kita melakukan modeling menggunakan algoritma Cummings clustering guna mengelompokkan data gempa berdasarkan tingkat kekuatan dan kedalaman gempanya. Nah, setelah modeling, kita perlu evaluasi terlebih dahulu untuk menilai kualitas hasil clusteringnya. Nah, menggunakan metode-metode seperti silhouette score, kemudian Davis-Baldwin Index, dan Kalinski-Harbara score. Nah, setelah dinilai model itu optimal, kita perlu melakukan visualisasi dengan peta interaktif, yaitu library-nya volume map, untuk menampilkan persebaran klaster gempanya di Indonesia berdasarkan hasil pengelompokannya. Nah, kemudian tahap terakhir adalah deployment, di mana model yang telah dibentuk akan diimplementasikan sebagai alat bantu analisis untuk menampilkan dan menginterpretasikan hasil klasterisasi data gempa yang telah ada. Next. Baik, untuk bagian selanjutnya, pada bagian eksperimen ini, kami ingin menjelaskan rancangan teknis yang kami siapkan untuk membuat model. Kami akan menggunakan workspace berbasis Google Colabs dengan spesifik CPU Ryzen 7, GPU RTX 4060, dan RAM 16 GB. Lingkungan kerja ini kami pilih karena cukup mumpuni untuk menangani dataset besar. Mungkin contoh datasetnya sekitar 130.000 data gempa dengan proses komputasi yang cepat dan efisien. Untuk library sendiri yang kami gunakan ada Pandas, NumPy untuk mengolah data. Terus ada Matplotlib dan Plotly untuk membuat visualisasi analisis. Terus ada scikit-learn untuk mesin learning-nya, untuk menerapkan algoritma K-means clustering-nya. Terus ada Volume untuk visualisasi peta interaktif, dan juga Joblib untuk mempercepat proses komputasi. Diharapkan dengan kombinasi tools ini, kami ingin memastikan model yang dirancang bisa mengubah data gempa mentah menjadi visualisasi spasial yang mudah dipahami dan punya nilai guna yang nyata. Untuk dataset yang kami gunakan itu merupakan kumpulan data gempa bumi yang bersumber dari repositori BMKG dan diunggah oleh @akupitus_keika_vigilant di Google. Data tersebut mencakup data dari 1 November 2008 sampai 1 Oktober 2025. Dataset ini mempunyai beberapa variabel. Untuk model pelabelan K-means clustering kami menggunakan variabel waktu dan tanggal kejadian, daytime, bujur itu latitude, lintang longitude, magnitudo gempa itu magnitude, dan kedalaman gempa itu depth. Lanjut. Tujuan kami melakukan penelitian ini adalah untuk membuat model pengelompokan tingkat kekuatan gempa bumi yang terjadi di Indonesia dari dataset gempa bumi yang sudah terjadi menggunakan algoritma K-means. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, muncul sebuah pola yang mengungkapkan zona-zona rawan gempa yang dapat dipelajari dan disajikan dalam peta yang mudah dicerna untuk institusi pemerintah, peneliti, maupun masyarakat luas.
Target capaian penelitian kami yaitu pertama, berhasilnya model pengelompokan gempa bumi di Indonesia dengan K-means clustering. Kedua, pembuatan aplikasi peta interaktif dengan 4 kategori intensitas gempa, lemah, sedang, kuat, dan bahaya. Dan yang ketiga, pembuatan laporan akhir proyek. Ini adalah Berikut ini ada jadwal. jadwal project ya. Saya tunjukkan aja enggak apa. Di sini ada jadwal project kami mulai dari minggu pertama hingga minggu terakhir yaitu 14 ya. Ini adalah rancangan jadwal project kami. Lanjut. Dan kemudian ada daftar pustaka yang berisi referensi yang kami gunakan dalam menyusun proposal kami ini. Lanjut. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami ya. Terima kasih atas perhatian semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kurangan dan kesalahan. Saya ucapkan kembali terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.